Next, I would like to invite Prof. Dr. Irwandi Jaswir for his talk on the health awareness and also on the immune booster product. Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ms. Aisyah, as our MC for today's event. First of all, I would like to thank Afwah Agro Synergy team, led by Dr. Shamzani as our CEO, and Brother Mior, our COO. Then we are so fortunate today. We have very honored to have Dr. Amirul, CEO of Alibaba Malaysia. We would like to thank Dimas team led by Encik Musa, Puan Zainab, and also Prof. Jasmine, and also fellow speaker today, Dr. Ashari. Ladies and gentlemen, our ambassadors, allow me to give a very short talk on the immune booster. So the topic that I would like to share with all of you today is our own products, our very first products, which is immune booster. Yeah. So the tagline of our product, our tagline adalah fighting against the pandemic with tropical herbs. Kenapa? The soalan dia adalah kenapa? Because with the current situation, di Malaysia sekarang lebih kurang 3,000 cases, new cases a day. Indonesia 10,000 even a day. In Thailand also very high rate. And in many other countries, I think very few countries yang tak ada case langsung, very few. So in total, I think millions of people already suffer from this pandemic. Sebenarnya ada dua benda yang kita boleh buat. Yang pertama, if we can try to avoid the virus, please avoid that. But sometimes, somehow, kita tidak boleh menghindari, because we have to live our life. We have to continue our life. Tak boleh selalunya kita isolate ourselves at home, tak pergi ke mana-mana. It's almost impossible. Kita mungkin pernah cuba dalam 2 bulan pertama, ketika kerajaan membuat semacam lockdown, kita tidak boleh keluar langsung. Dan masa tu, my first time also, my experience in my lifetime, rasa lain, kita tak boleh. Tapi ketika ada PKPB atau dilonggarkan, sedikit kita boleh bernafas, sedikit boleh keluar, boleh beraktiviti. Saya seorang pensyarah, seorang profesor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan ketika ini, apa aktiviti yang saya lakukan semuanya ada dekat rumah. I feel something different. Yang selalunya mengajar 100-200 student, langsung direct, ada face to face. Sekarang tak boleh. Saya kena mengajar daripada rumah. Dan wallahu alam, how effective it is, the delivery mengajar, saya tak tahu. So sometimes when I check, the student disappear. Nama ada kat situ, tapi ketika kita tanya tak ada. Saya bagi quiz in the end of the class. Ramai yang missing. Saya tanya pergi ke mana? Dia kata ayah suruh betulkan fridge dia. So ada je reasonnya. Ini yang kita rasa ketika kita tidak boleh menjalani kehidupan secara biasa, secara normal. Itu kenapa kita kena ada something dalam diri kita untuk mempertahankan diri kita menghadapi pandemik yang semikian dahsyat. Saya rasa bagi kebanyakan kita, pandemik COVID-19 yang berawal pada hujung bulan Disember 2019
sampailah sekarang. Ini mungkin pengalaman yang paling mendukacitakan selama hidup kita. Belum pernah kita menghadapi pandemik yang lain. Dulu pernah ada SARS, ya, dulu ada pernah flu, macam-macam flu, ya, tapi tidak ada yang sampai seteruk macam ini. Ya. Untuk itu, kenapa kami sampai kita duduk bersama-sama, sit together, we discuss, berbincang apa produk yang kita boleh buat sehingga kita boleh contribute something to the society. Ketika kita menghadapi pandemik yang sedemikian dahsyat, takkan kita berdiam diri. Ya. Kebetulan bidang saya ialah kimia dan biotechnology. I'm a researcher. Bidang bioteknologi, pemakanan dan pemakanan, ya. Dan saya sudah berada dalam dunia penyelidikan lebih daripada 25 tahun. Ya, lebih daripada 25 tahun. Sejak saya mulai masters di UPM, Universiti Pertanian Malaysia, saya ambil bidang makanan, biokimia dan biokimia makanan. Kemudian saya buat PhD. Kemudian saya pergi ke Kanada, pergi ke Jepun dan sebagainya. Dunia penyelidikan adalah sudah sebati dengan diri saya, rasa, ya. Ini sedikit latar belakang yang disediakan oleh our team. Saya merupakan penerima, saintis pertama yang menerima anugerah King Faisal International Prize. Mungkin bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum tahu apa itu King Faisal International Prize, saya akan tunjuk gambar sekejap lagi. King Faisal International Prize orang sebut juga sebagai Nobel Prize-nya dunia Islam. Jadi di dunia yang paling tinggi, of course, Nobel Prize itu sendiri. Di bawah itu ada King Faisal International Prize. Boleh Google, ya, boleh tengok di Wikipedia. Dan untuk kategori service to Islam atau khidmat kepada Islam, dalam 40 tahun award atau penghargaan anugerah ini, saya saintis pertama yang menerima. Karena sebelum tu, para penerima sebelum tu, kebanyakannya politician, ya, atau ketua-ketua negara, atau juga ulama-ulama besar dalam Islam, ya. Ini dan apa yang menyebabkan mereka memberi anugerah tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah karena pembabitan saya di dalam buat kajian-kajian yang memberi manfaat untuk umat Islam. Dan saya itu terkejut juga tahun 2018 ketika diberitahu bahawa saya sebagai penerimanya, ya. Orang akan sebut saya sebagai profesor yang banyak buat penyelidikan berkaitan dengan halal. Tapi produk-produk yang berkaitan dengan kesihatan, herba dan sebagainya itulah bagian dari riset-riset atau kajian-kajian yang saya lakukan untuk industri halal. Ini adalah gambarnya pada tahun 2018. Saya menerima penghargaan di Riyadh, ya, di Bandaraya Riyadh. Dan sebagai gambaran saja, ya, gambar-gambar yang ada kat sini, tahun 1980 yang menang kategori ini ialah mantan atau bekas Perdana Menteri Indonesia, ya, Dr. Muhammad Nasir. Even Indonesia dah tak ada Perdana Menteri sekarang. Ini 40 tahun lepas, ya. Kemudian tahun 1997 Tun Mahathir yang memenangi award tersebut. Dan tahun 2011 Tun Abdullah Ahmad Badawi, ya, mantan Perdana Menteri Malaysia. Dan tahun 2015 Dr. Zakir Naik, ya, seorang ulama yang semua orang kenal beliau, ya. Saya kalau bandingkan dengan orang-orang ini, saya tidak merasa sangat kerdil, ya. Saya tidak rasa tidak sangat jauh lah, ya. Tapi kadang-kadang ada dalam hidup ini yang orang melihat apa yang kita contribute dan you don't feel so, ya. Ini barangkali yang salah satu yang memotivate saya untuk to do more, to give more to the society. Karena bidang saya adalah bidang kajian, penyelidikan, riset dan sebagainya. Apa yang saya boleh lakukan adalah membuat sesuatu yang bermanfaat untuk society melalui bidang-bidang kajian tersebut. Ya, bidang herbs dan kami sebut dekat universiti itu natural products. Itulah bidang-bidang yang sudah lama saya
saya kaji ya. Saya sudah lebih dari 25 tahun membuat kajian ini. Dari nampak gambar saya ini agak muda lagi ni. Sebab lama sungguh ya saya dalam bidang ini. Kemudian saya pernah buat kajian macam-macam ya. Ini buat kajian di laut, di darat, di hutan segala macam saya pernah buat. Ini saya pergi ke Jepun selama 2 tahun buat kajian. Jadi untuk produk yang berkaitan dengan memordika, dekat sini ada atau peria. Itu saya buat kajiannya dekat Jepun ya, 2 tahun dekat situ. Saya akan tunjukkan nanti gambar-gambarnya. Saya ya inilah bagi gambar-gambar saja sampai ke Middle East dan segala macam saya buat research ya, lebih 25 tahun. Sehingga produk yang akan kita perkenalkan pada hari ini tidak lain tidak bukan adalah hasil dari kajian-kajian tersebut. Banyak mungkin produk-produk yang ada di pasaran ya, tapi orang main dok klaim saja ya, banyak klaim tanpa ada scientific proof ya. Kalau kita bercakap pasal research dekat universiti, yang menjadi evidence itu adalah scientific proof. Apa dan macam mana kita buat kajian tu? Bolehkah diterima secara saintifik? Adakah logik dia? Ya, kita klaim ini, klaim itu, apa punca dia? Ini yang kami lakukan selama 20 tahun di universiti. Ini profesor saya dekat Jepun ya, yang banyak memberi saya tunjuk ajar tentang analisis untuk perubatan ya. Karena kalau di Jepun saya banyak buat cancer cell dulu ya, sebab peria itu punya konten anti kanser yang cukup tinggi ya, sehingga dekat Jepun pun drinks banyak guna peria ya. Ada herbal tea dekat Jepun yang very famous, dia guna peria ya. Ini rakan saya ini di King South University ya, di Riyadh. Dan kemudian saya banyak juga tampil di televisyen ya, untuk berbicara pasal halal selalunya ya. Kalau tuan-puan lihat ya di TV, saya selalunya bercakap pasal halal, baik di TV atau di radio. Ini yang saya lakukan ya, dalam 25 tahun saya banyak buat kajian. 35 topik riset sudah saya lakukan ya, dan semua berkaitan dengan natural product dan halal. Jadi untuk produk immune booster yang kita perkenalkan hari ini, no need to worry ya. The product is halal, 100% halal. Walaupun kita tengah dapatkan ya certification halal daripada JAKIM. Tapi produk itu sendiri adalah halal berdasarkan apa yang kami lakukan di Makmal. Ada 200 publication saya sudah tampilkan di jurnal-jurnal internasional secara saintifik. So produk yang hari ini kita inikan betul-betul scientifically proven ya, scientifically proven. Sudah ada 6 patent dan 3 di antara itu dilisenskan ya. Jadi kami di universiti selalunya buat kajian apa sebagai outputnya. Ini yang harus kita sampaikan. Dan ada scientific award ya. Saya pernah menang selain di Saudi Arabia, saya pernah menang dapat dari Habibie Awards ya dari Indonesia untuk bidang perubatan ya, Habibie tahun 93, dan saya pernah menang Asia Pacific Young Scientist Award tahun 2000 ya, untuk kajian-kajian saya berkaitan dengan kanser dan anti kanser. Jadi hari ini topik kita lebih kepada COVID-19 ya. Semua orang tahu apa itu COVID ya. COVID itu adalah suatu penyakit yang baru ya. Virus ini baru dijumpai ujung tahun 2019 di Wuhan masa itu ya, di Wuhan. Apa punca sebenar itu sampai sekarang itu masih persoalan. Betul ke tidak ia berasal dari haiwan ya. Tapi tidak ada yang jurnal mengatakan dia berasal daripada haiwan, ada yang tidak ya. Semua itu ada pros and cons ya, tapi ianya berasal dari Wuhan, kawasan di Wuhan, sebuah di pasar yang wet market di Wuhan pada tahun 2019, ujung tahun 2019. Dan sampai sekarang bukannya makin berkurang tapi makin menaik ya. Ada yang cakap ini gelombang kedua, kemudian ada gelombang ketiga ya, second and third wave after that ya. Tapi ada juga negara yang tidak buat apa-apa langsung secara signifikan, sehingga tidak tahu peak dia itu sampai bila.
Apakah dia semakin menaik terus ya? Jadi apa mesej yang kita boleh dapatkan dari fakta yang ada seperti ini ialah kita harus mempertahankan diri kita. We have to enhance our immunity, self-immunity. Yeah. Kerana kalau kita hanya rely pada polisi authority katalah ya, penjarakan sosial ini kalau pergi keluar dibatasi. Tapi itu kita ikut juga, tapi pada masa yang sama kita harus enhance our immunity. Karena kalau immunity kuat, banyak kajian menyatakan menunjukkan bahawa immunity yang kuat itu akan mengurangkan risiko terkena virus, bukan hanya COVID-19. Ya, orang yang punya immunity system yang kuat, penyakit akan berkurang, ya, kurang ini risiko untuk mendapat penyakit tersebut berkurang. Walaupun sebenarnya virus ini ya qadar Allah juga kadang-kadang ya Allah yang tentukan, kadang-kadang ada orang dah ini pun kena juga ya. Tapi kalaupun ada orang yang kena tapi immune system dia tinggi, dia tidak akan dapat ada impak yang kuat pada diri dia. Dia cepat akan recover. Inilah pentingnya kita meningkatkan immune system ya. Immune system yang ada sebenarnya, kebanyakan kita selama ini beli kapsul yang bahan-bahan ubat-ubatan farmasi yang ada, itu adalah artificial, chemical semua ya. Padahal di negara kita, di Malaysia ini, ya, banyak Allah sudah anugerahkan ya. Allah sudah anugerahkan sumber daya, material apa-apa dari hutan dan dari tanam-tanaman tumbuhan yang ada. Kalau kita rajin membuat kajian, itu sebenarnya ada kegunaan dia untuk meningkatkan imun sistem kita. Dan hari ini 4 produk yang terpilih yang kami ambil sebagai package 4-in-1 ya, boleh secara signifikan boleh meningkatkan imun sistem kita. Ya. Ini yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang kita nak menghindari ya COVID-19, tapi kadang-kadang kita tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa ya? Katakanlah melalui makanan ya, kita tidak masak pun kita deliver ya, beli order makanan orang akan sampai, ada kemungkinan kita bersentuhan dengan kita touch the packaging etc. ya. Jadi kita tidak boleh menghindari 100% ya. Karena itu immune system sangat penting ya. Karena ada kajian lagi ni, FAO mengatakan ya, transmission is possible ya, karena orang itu orang yang positif dengan COVID, kemudian ditouch objek ya, lalunya makanan atau apa, dan itu boleh menyebabkan kalau virus itu terekspos dalam masa yang masih singkat ya. Kalau udah berapa jam mungkin dia dah mati ya. Tapi kalau dalam masa yang singkat ada kemungkinan virus itu still there dan orang yang mengambil kemudian itu mungkin terkena kalau kita tidak berhati-hati ya. Okey, ini recent report dan ini saya tunjukkan ya, handling of package ini betul-betul harus berhati-hati ya, hand sanitizing dan sebagainya. Jadi cara membina ketahanan badan terhadap virus COVID-19, kajian-kajian kami menunjukkan bahawa seseorang memiliki imun sistem tadi yang saya sebutkan boleh mengurangkan risiko untuk mendapatkan virus, bukan hanya virus sebenarnya ya, bakterial, mikrobial yang lain yang menjadi punca kepada penyakit ya. Semua penyakit bukan hanya virus, dia boleh bakteria, boleh mikrobial yang lain, bahkan fungi pun boleh menyebabkan penyakit ya, dan juga toksin dan sebagainya. Tapi orang yang memiliki imun sistem yang kuat, kekebalan tubuh dia tinggi, dia boleh mengurangkan risiko ini, ataupun kalaupun kena, risiko menjadi penyakit yang berbahaya untuk diri mereka itu adalah sangat-sangat kecil ya. 4 jenis herba utama yang kami perkenalkan hari ini adalah herba-herba pilihan yang sudah kami lakukan dalam 25 tahun tadi ini yang terpilih. Ya, ini yang terpilih. Yang pertama ialah kunyit, yang kedua pegaga, yang ketiga hempedu bumi, dan yang keempat periakata. Jadi 4 herba terpilih.
Tapi tidak bermakna bahwa hanya 4 herba saja yang ada dalam satu kotak ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil beli nanti satu kotak, bukan hanya 4 herba saja sebenarnya. Ada herba-herba lain yang ditambahkan dalam kuantiti yang sedikit, lebih sedikit. Tapi ini adalah 4 herba utama ya. Yang kesemuanya adalah premium. Kenapa premium? Karena ini terpilih. Ya, yang terpilih. Kita dah kaji semua. Saya akan tunjuk satu persatu nanti ya. Pegaga katakanlah ya, pegaga adalah sebuah contoh sumber antioksidan yang susah dicari tandingannya, lawannya. Paling powerful antioksidan ya, pegaga. Dan kami sudah lakukan kajian ini pada tahun 2004. Saya akan coba tunjukkan paper saya berkaitan dengan pegaga. Begitu juga dengan yang lain ya, masing-masing ini ada khasiat. Kenapa saya berminat ya ketika berjumpa dengan kawan-kawan ya yang semua baik-baik ni ya, ada Dr. Syamdani, Brother Mio ya. Kenapa kita tiba-tiba nak buat satu immune booster? Walaupun saya buat kajian sudah lama, tapi untuk come up dengan sebuah produk yang boleh dinikmati, diguna pakai oleh masyarakat. Kenapa? Ya. Masa itu saya baru balik dari Korea, ya. Karena saya bekas pengarah Institut Halal UIA, ya. Saya bekas pengarah. Masa saya jadi pengarah, saya selalu pergi ke Korea untuk membuat kajian juga dan juga certification, halal certification. Masa tu dekat Korea ada satu, kami berkunjung ke sebuah, we visited one of the villages di southern part of Seoul. Ya, masa tu kami datang sebuah di kampung tu ada 400 orang petani. Ya, 400 farmers di situ. Dan yang dorang tanam hanya satu jenis saja, yaitu semacam jeruk nipis ya. Jeruk apa? Sini nama tu limau nipis ya. Limau nipis ya. Yang tak boleh dimakan terus ya, sebab terlalu masam ya. Apa yang dibuat oleh kerajaan Korea, dorang sediakan 2 biofermenter yang boleh merubah ini dari limau nipis ini menjadi produk minuman dan juga produk suplemen ya. Nama dia ni cuka ya, vinegar. Jadi ada yang vinegar, drink vinegar, ada yang vinegar untuk ubat-ubatan. Ada lebih kurang 10 jenis produk yang dia buat. Tapi saya tidak bercakap pasal produk ni. Saya ingin bercakap kenapa masa itu, waktu saya tanya, what do you do with the product? Saya tanya ke dia. Dia cakap, kami ekspor produk-produk yang 10 ni ke 43 negara Islam. Dia tanya, 43 negara Islam. Saya tanya lagi, kenapa negara Islam? Dia kata sebab dalam Islam ada hadis mengatakan vinegar itu adalah ubat yang baik. It's a good diet, yeah, it's kind of remedy. It is mentioned in hadis. Jadi ternyata orang Korea yang baca hadis ya. Orang Islam tak tahu ni baca hadis ke tak ya. Orang Korea yang baca hadis dan dia buat industri halal for that. Jadi dari situ saya terfikir-fikir, kalau orang non-Muslim, orang Korea pun boleh membuat sesuatu yang halal untuk masyarakat Muslim, sebab dia ekspor ke 43 Muslim countries. Kenapa tidak orang Islam sendiri? Saya dah 25 tahun dalam research, tapi apa produk saya yang boleh saya ketengahkan ke masyarakat? Ini yang menjadi punca atau ialah one of the reasons ya kenapa kami duduk sama-sama berfikir yang Dr. Syam kata tadi since last year kita banyak berbincang, tengok formula mana yang kita pilih dari 25 tahun saya buat riset itu, mana yang akan kita ketengahkan kepada masyarakat ya. Ini salah satu alasan. Ini sebagai contoh saja, dekat Korea ni memang banyak produk-produk herbs yang berasaskan herbs itu banyak sekali, terutama ginseng ya. Ada yang kelakar juga ni orang Korea, setiap orang Korea datang ke institut kami, institut halal di UAE, selalunya diorang bawa souvenir gift ya. Jadi selalu setiap datang boleh dikata 90% kemungkinan diorang bawa ginseng sebagai souvenir. Dan kami kawan-kawan saya dah siap dah bagi-bagi dah selalunya ginseng. Dia macam-macam ginseng ya, bukan hanya untuk lelaki saja. Dia macam-macam produk dia.
Tapi one day ada satu tim dari Korea datang, dia bawa satu box, dan kawan-kawan kata, oh ini ginseng lagi ni, dia kata ya. Tapi ketika kami buka, ternyata tanah. Pas buka tanah. Tak jadi dapat ginseng ya. Dan saya tanya, nak buat apa dengan tanah ni kan? Dia kata, Prof, can you certify this soil halal, dia kata. Dia nak minta tanah ni menjadi certify halal. Saya kata tanah tak boleh certify halal. So tanah is by nature is halal already. You don't need to certify halal. Dan dia kata, this is the land yang kami gunakan untuk menanam ginseng dah berpuluh-puluh tahun atau mungkin beratus tahun. Dan dia kata sekalipun tidak pernah khinzir melewat atas tanah tu. Dan dia orang nak minta juga kami certify halal. Dia kata no, we cannot, because halal bukannya nak bagi-bagi for business ya. Halal is for the sake of religion. So kami boleh bagi sertifikat yang lain, katalah sertifikat agriculture atau apa, tapi not sertifikat halal. Because halal by nature memang dah soil atau tanah secara semula jadi memang dah halal ya. Tapi ini menunjukkan macam mana orang Korea dia very concerned about halal. Ya. Kalau kita tengok dia betul-betul serius tentang halal ya. Jadi kalau orang Islam macam kita di Malaysia tidak mengambil peluang ya industri yang besar tentang industri halal ni, maka orang lain yang mengambil peluang tersebut. Jadi akan banyaklah produk-produk dari luar. And immune booster dia ginseng dan sebagainya dari Korea ya. Walhal kita juga punya bahan-bahan semula jadi yang Allah sudah anugerahkan untuk kita, tapi sama ada kita mengambil atau tidak peluang tersebut ya. Ini yang menjadi latar belakang lah ya kenapa saya dan kawan-kawan ya di Ahwah Agro Sinergi bertungkus lumus ya dalam beberapa bulan terakhir itu memastikan bahawa produk ini sampai juga ke masyarakat ya. Kemudian terpulang kepada tim marketing kami nanti untuk lebih agresif lagi sehingga lebih banyak lagi ramai orang mendapat manfaat dari produk immune booster ini. Ya, saya akan coba uraikan satu persatu ya. Kita mulai dengan kunyit ya atau turmeric. Kunyit ni sebenarnya tidak perlu diperkenalkan lagi lah ya. Kunyit tidak perlu diperkenalkan lagi. Kalau dalam kajian-kajian saintifik hampir beratus atau beribu artikel berkaitan dengan kunyit ya. Mak sudah terbukti ya. Dan hanya saja apa yang kami lakukan di kat awal adalah kita nak memastikan pada dosis berapa ia boleh memberi kesan yang signifikan ya. Memberi kesan yang signifikan kepada seseorang sehingga immunity system dia itu boleh meningkat. Ini yang kami lakukan kajian di Makmal ya. Kunyit sudah lama digunakan secara turun-temurun dan dosis optimum yang memberi kesan antimikrobial dan juga kesan-kesan kesihatan yang lain ya. Dia dikenal sebagai health promoting agent. Ini kalau untuk kunyit, health promoting agent. Dan alhamdulillah ya selain untuk suplemen kita juga kalau kaum wanita ya yang selalu suka memasak lah mungkin dia akan mendapat intake kunyit tu dari bumbu atau masakan juga ya. Tapi melihat lifestyle kita pun bukannya sekarang tidak hari-hari memasak ya. Kan kita tidak tahu juga sama ada kunyit itu yang kita dapatkan intake dia itu mencukupi dosis yang diperlukan untuk meningkatkan imun sistem kita ya. Kemudian andrographis ya atau hempedu bumi ya. Hempedu bumi ini yang selepas kami membuat produk hempedu bumi dari riset yang kita kaji baru minggu lepas ya kerajaan Thailand mengeluarkan sebuah statement kerajaan ya official kerajaan Thailand bahawa produk ini andrographis tanaman inilah boleh digunakan untuk mencegah virus. Dia sebut virus COVID-19. Ini dahsyat ya. Ini bukan kebetulan mas dari dulu kami tahu bahawa ini ada antivirus.
ya. Dia punya antivirus dan saya akan tunjuk keratan akhbar, News Straits Times dan juga kajian research yang dilakukan ya berkaitan dengan anti COVID. Jadi ini hempedu bumi yang di kita ini sebenarnya adalah yang sudah disampaikan ya oleh mungkin dari kakek nenek kita dulu ya. Sebenarnya ingin sudah ada tapi tidak semua orang karena kita hempedu bumi ini rasa pahit dia tu kalau kita makan terus memang tak mungkin lah ya. Kalau saya lah ya sebab saya punya deria yang agak sensitif. Yang terlalu pahit sikit agak susah nak masuk ditelan. Tapi sebab semua produk kita dalam bentuk kapsul. So kapsul ni ada dua fungsi dia. Yang pertama to protect the content. Sebab setengah konten ni kalau diekspos ke cahaya, ekspos ke udara, dia boleh mengurangkan kesan dia atau efficacy dia. Yang kedua, memudahkan orang nak konsum sebab ada orang yang tidak boleh ambil yang terlalu pahit ya atau mungkin produk itu ada rasa-rasa khas ya tertentu yang tidak boleh diterima oleh lidah mereka sehingga perlu kapsul. Tapi sekali lagi ya kita pastikan pula kapsul itu kena yang halal ya. Inilah yang dilakukan oleh tim di AFWA. Kenapa? 65% of kapsul itu mengandungi gelatin. Dan 90% gelatin yang ada di dunia itu tidak halal. Jadi kita memastikan yang itu ya. Kenapa ini produk halal semua dari tanaman? Yes, tanaman. Tapi proses dia pun kita ikut memperhatikan ya. Jangan sampai ada kesan-kesan kontaminan dan sebagainya yang tidak halal. Okey, kemudian pegaga. Saya sudah cakap tadi pegaga ini the most powerful antioksidan yang Allah sudah anugerahkan untuk orang Malaysia sebenarnya. Ya, pegaga kita yang rajin makan ulam ya, nampaklah ya. Mungkin kulit dia akan lebih halus ya. Mungkin muka dia akan lebih cerah. Mungkin juga wajah dia tu akan nampak lebih muda. Kenapa? Karena dia antioksidan dia paling tinggi. Ya. Kalau antioksidan tinggi, banyak penyakit yang boleh diselesaikan dengan antioksidan. So kebanyakan penyakit, bukan kebanyakan lah, banyak penyakit ya bersumber daripada radikal yang ada di dalam badan. Ya. Termasuklah yang paling teruk itu tumor dan kanser akhirnya ya. Kalau kita sama ada boleh tak kita kita menghindar daripada oxidation. Kalau menghindar 100% rasa susah ya. Kita keluar rumah ada orang bawa motor udah asap dia lah itu masuk itu oxidation ya. Kemudian environment kita tidak lagi sesegar masa kita zaman macam saya zaman budak-budak lah ya. Nampak ada air, hutan semua tu hijau ya. Sekarang kita duduk kat bandar. Banyak kenderaan, asap, orang merokok dan sebagainya itu menyebabkan oxidation dan kita perlu antioksidan untuk melawan. Dan pegaga adalah tanaman yang paling powerful untuk sebagai antioksidan ya. Saya akan tunjukkan gambar dia kemudian ya. Ini peria ya, peria kata juga sama ya. Dia boost body energy, improve urinary system kalau kita ada masalah ya dengan kencing tak lawas dan sebagainya. Dan yang cukup banyak nilai dia tu dekat sini ya. Value dari produk ini adalah reduce blood sugar. Ya. Jadi yang ada kesan darah tinggi dia boleh kurangkan. Tapi tidak semua orang boleh makan peria ni secara fresh ya. Ada orang yang boleh ya. Tapi ada yang tak boleh juga. I think young generation ya, saya consider myself young generation lagi ya. Saya termasuk yang tak boleh, saya agak pahit tu agak susah. Selalu makan agak manis ya. Selalu itu yang blood sugar tinggi tapi it's contradict ya. That's why kita kena ambil suplemen ya. Sebab kebanyakan makanan ni sugar dia ada ya, sugar content. Pertama yang muda-muda, budak-budak, kalau tak ada sugar dia tak ambil produk tu. They like chocolate very much, they like ice cream, semua tu ada sugar. So we need to reduce that blood level. Ya, sugar blood level. Jadi kemudian the boost body energy dan improve immune system dan yang tak ditulis kat sini adalah dia anti-cancer properties dia very very significant. Semasa saya di Jepun,
saya mengkaji sel kanser. So hari-hari 2 tahun saya bekerja dengan human cancer cell. Ya, ada dekat 20 jenis cancer cell yang saya kaji. Ya. Ada setengah tu very efektif, ada setengah tu moderately efektif. Ya. Tidak semua, dia bergantung pada jenis kanser dan ada faktor-faktor lainnya, misalnya jantina, perempuan lelaki dia berbeza kesan dia. Ya. Tapi secara general dia punya anti-cancer properties. Ya, anti-cancer properties. Tuan-tuan dan puan-puan bekerja buat kajian dengan kanser ni agak ada pengalaman lain pula ni ya. Saya 2 tahun dekat situ sebab dan saya merasa bahawa saya merasa bertuah ya. Kenapa? Saya boleh melihat yang orang lain yang belum tentu nampak ya. Ya, saya buat kajian sel kanser, katakanlah masa tu saya buat kanser hipotoma ya. Kanser hati. Itu nampak ya dalam 4 hari kita letakkan bubur 1 drop 1 ml 1 mililiter sel tu dalam petri dish. Dalam 2-3 hari dia dah penuh petri dish itu. Itu menunjukkan betapa dahsyat sel kanser tu. Perkembangannya, growth ya. Growth dia tu sangat-sangat cepat. Itu yang kalau kanser ni nauzubillah ya, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. That's why we have to protect ourselves. Ya, saya 2 tahun saya belajar kanser tu dan menunggu. Kadang-kadang dia ada yang you have to determine ya perkembangan dia, tu growth dia tu dalam 6 jam katakanlah. Ya. Every 6 hours we check. 6 jam dia dah 2/3 ya, dah penuh ya. 3 hari dah penuh semua. Kita tengok semua bagaimana movement dari sel ya. Ini sel human cancer cell line. Itu cancer cell manusia yang kita tumbuhkan dalam media ya. Ini something yang ini. So, kalau kita ambil produk-produk immune booster, insya-Allah kita boleh mengurangkan kesan kalau ada kita yang ada kanser, kalau ada kita yang boleh memprotek diri kita juga insya-Allah. Okay? Lalu next, mengapa immune booster daripada Afwa? Ya tadi mungkin tuan-tuan puan-puan lihat dekat internet pun banyak immune booster yang lain. Tapi immune booster yang ada dekat Afwa selain ya kami dah tunjukkan dekat Facebook dan Instagram ya. Ada yang pertama sekali itu halal. It's guarantee halal ya, 100% halal. Sebenarnya tak ada istilah 100% halal sebenarnya, sebab halal ya. Sebab kalau 99% halal jadi tak halal sebenarnya ya. So dalam undang-undang JAKIM tu halal atau tak halal. Kami tengah uruskan ya certification dia, insya-Allah akan dapatlah sebab tak ada masalah rasanya ya. Tak ada masalah sebab semua produk, semua bahan-bahan yang kita gunakan adalah berasaskan herbs dan bahan-bahan yang kita gunakan sebagai tambahan itu adalah halal semuanya. Yang kedua yang tidak kami tulis ini adalah ianya dikilangkan di kilang yang berstatus GMP. Boleh tepuk tangan sikit? Ya. Tidak semua kilang suplemen di Malaysia ini berstatus GMP. Jadi tuan-tuan kalau perempuan kalaupun beli suplemen yang lain, kalau immune booster confirm lah beli yang ini ya, jangan beli yang lain. Tapi kalau nak beli suplemen yang lain, vitamin ke apa, tengok ada GMP ke tak. Ya. GMP means Good Manufacturing Practices. Ini standar internasional. Ya. Kalau kita ekspor ke Europe, ekspor ke US, dia akan tanya GMP ke tak GMP. Kata GMP mah tak boleh. Ini even untuk lokal, kita local consumption, market dalam Malaysia pun kita gunakan yang GMP. Ya. So GMP, ini yang kita tak tulis ini. Yang kedua, terbukti secara kajian kita ini adalah secara scientific. Ada evidence ya. Ya, ada evidence yang akan tunjukkan. Kemudian hasil penyelidikan bertahun-tahun. Ya. Kalau ada orang yang tak buat kajian pun, dia boleh buat produce produk dan laku pula di pasaran. Apatah lagi yang sepatutnya yang kita beri sokongan kepada produk yang dihasilkan melalui kajian bertahun-tahun. Ya, kajian bertahun-tahun. Ya. Jadi yang keempat, ini adalah produk herba terpilih di Malaysia. Ada banyak jenis herba. Kalau tengok directory frame,
Itu banyak ini ya. Tapi inilah 4 yang terbaik yang sangat sesuai diamalkan pada masa pandemik. Ya, masa pandemik ini sangat sesuai karena immunity kita akan meningkat secara signifikan. Kemudian biodiversity terunggul Malaysia. Malaysia sebenarnya salah satu dari negara biodiversity utama dunia, ya. Dalam top 10 biodiversity country in the world, ada Brazil dan sebagainya. Malaysia salah satu, dan produk-produk ini adalah produk dari biodiversity. Yang setengah orang belum even tak aware pun ada produk ni. Ya, Empedu Bumi. Kita pergi jangan pergi kampung-kampung, orang tahulah mungkin Empedu Bumi, tapi pergi ke bandar-bandar. Tanya budak-budak yang budak-budak you sekarang, tahu tak Empedu Bumi? Mungkin tak pernah tengok. Ya, mungkin tak pernah tengok, ya. Jadi itu salah satu cara kita nak sampaikan ke masyarakat. Kita tidak ada pengalaman juga mungkin menengok produk-produk tanaman-tanaman ini. Tapi kalau kunyit mungkin semua orang tahulah, ya. Even setengah perempuan pun tak tahu, setengah wanita tak tahu nak bezakan kunyit ginger ke apa ke, ya. Ada setengah orang tak tahu jugalah, ya. Itu kan budak-budak sekarang lah, ya, yang budak-budak Y generation. Sorry. Okey, kemudian barisan penyelidik bertaraf antarabangsa, produk semua yang kami buat ini, hasil-hasil kajian ini sudah dipublishkan di jurnal-jurnal antarabangsa. Yeah. It's not easy to get our work published in international journal. Yeah. Sudah sampai 200 dan kajian riset penyelidik yang lain pun sama. Lalu yang terakhir ini mungkin nanti ada kawan saya akan menjelaskan lebih detail. Ini adalah peluang perniagaan antarabangsa karena kita dipahamkan bahawa produk ini bukan hanya setakat dijual di Malaysia. It will be exposed to as many country as possible, ya, melalui platform online, ya. Untuk itu, ya, kita sudah bekerjasama dengan banyak online platform, insya-Allah, ya, yang boleh memudahkan, ya, akses orang nak membeli, ya. Sebab once saya tulis dekat Facebook, kawan saya dekat Saudi Arabia tanya, how can I get the product? Semalam, ya, sebab Saudi selalunya tuan-tuan dan puan-puan, saya dulu sebelum COVID, every 6 months saya kena travel to Saudi because I'm the consultant of Saudi Food and Drug Authority yang berpusat di Riyadh. And then setiap saya pergi itu, diorang selalu minta herba-herba Malaysia tolong bawakan sebagai souvenir. Ya, saya selalu makan. Next time insyaAllah saya akan bawakan inilah, ya, schedule in Februari, tapi tak tahu kalau COVID ke reda ke tak. Dia dah tanya semalam, ada kawan saya tanya how to get that product, ya, online. Jadi mudah-mudahan, ya, dan bukan hanya dari Saudi, ya, ada yang kawan dari Indonesia dan sebagainya juga tanyalah my Facebook dan IG friends, ya. Okey, ini kajian saya pegaga, ini nak tunjukkan bukti saja. Ini tahun, kalau tak nampak sangat, ya, ini 2004 ini publish. Dan saya sudah buat kajian mengenai pegaga tahun 2004. Ini tak nampak, sorry, saya just screenshot melalui handphone. Ya, ini dua ini standard ni chemicals, ya, standard dia chemical. Yang ini PL ni pegaga leaf, ya, yang nomor 3 ni. Ini paling mana, ini standard dia yang kita sebagai acuan kita, ya. Dan ini tengok pegaga leaf yang paling tinggi, ya. Ini yang nomor 3. Ini kajian sudah kami buat 2004, hampir 20 tahun yang lalu, ya, 16 tahun yang lalu. Jadi memang kami tidak setakat bercakap saja, tapi we prove it in the laboratory, ya. Ini pria kata yang saya buat kajian dekat Jepun, saya tunjukkan tadi. Ini geng-geng kami buat kajian. Ini 3-4 Japanese, ya. Ini from India, ya. Ini kami buat kajian ini tengah-tengah. Dan the good thing, the product, ya, masa kami buat kajian peria, and then ada company lain yang buat as a drink in our laboratory. Jadi dia buat itu dekat our lab. Ini produk dia macam-macam ni. Sebab dekat Jepun, peria ada juga orang gunakan dalam dish orang Jepun, makanan orang Jepun. Jadi ada yang boleh makan juga sebenarnya.
And then ada yang buat sebagai drink, ya. Ini dari pria ni sebenarnya drink. Dan ini tea, pria dengan tea. Dia combine green tea, ya. Ini sebenarnya yang ada dekat dan kami sudah buat kajian dulu, ya. Kemudian handphone bumi yang saya sebutkan tadi, baru-baru ini Thailand ya membolehkan ya menggunakan ini andrografis. Tengok ya, andrografis. Ini andrografis. Ini andrografis sebagai COVID treatment. Ya, COVID treatment. Dan ini paper yang orang buat ini sebutkan ni anti-COVID, anti-SARS-CoV-2 ini COVID-19 ya. Activity of andrografis. Jadi sudah ada ya. Ini lab facility yang kami buat kajian, lab-lab yang ada, dan ini sometimes pemberita pun datang. Ini pemberita dari Al Jazeera ya, dari Qatar datang buat interview. Boleh tengok dekat YouTube ya, tapi dia title tu dalam bahasa Arab, yang saya pun kurang faham ya. Tapi interview dalam English, tapi dia translate ke bahasa Arab. Okey, ini terakhir ni ada buku saya, my biography ya, just published and also available di secara online. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC ya, Miss Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.